Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sahabat ternak. Pada kesempatan kali ini saya mau memperjelas video saya kembali karena kebetulan ada yang berkomentar, ada yang katanya menunggu-nunggu video saya setelah 5 menit kok resep pakan alternatifnya itu tidak ada. Jadi saya mohon maaf, dan saya juga berterima kasih sama mbaknya, dan semoga video ini yang saya sampaikan kali ini itu sedikit lebih jelas karena saya sedang belajar juga dalam pembuatan video karena bukan ahlinya ya teman-teman. Baiklah, lanjut saja ke videonya dan ke bahan-bahan yang saya gunakan. Jadi bahan-bahannya ini ya teman-teman, yaitu pepaya sama kalau kali ini itu daun kelor. Jadi pepaya ini saya cacah dulu, dan daun kelornya kebetulan sudah saya persiapkan juga, yang sudah saya pretelin dari tangkainya. Kebetulan ini yang belum saya pretelin, ini karena tujuannya mau saya jemur saja biar dia rontok sendiri. Dan tak lupa juga bahan paling pokoknya itu kalau saya gunakan itu jagung ya teman-teman. Ini kisaran 1 kilo. Dan ini adalah ini daun kelor yang sudah saya pretel. Jadi hanya tangkai kecilnya saja yang tersisa karena masih belum layu, jadinya dia susah untuk dipretel. Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini pepaya tadi yang sudah saya cacah-cacah tadi itu saya giling jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Dia itu halus. Tujuannya untuk mempermudah si entok itu dalam mengkonsumsinya. Baiklah, kita lanjut memasaknya ya teman-teman. Jadi yang pertama saya taburkan yaitu pepaya gilingnya. Karena pepaya giling ini ya lumayan, yang namanya untuk perebusan itu lumayan agak lama ketimbang dengan jagung giling. Dan di sini saya tidak lupa dengan pengadukannya ya teman-teman, supaya air itu cepat mendidihnya. Tujuannya itu untuk cepat mendidih. Setelah pengadukan seperti ini, saya langsung berikan yang namanya daun kelor yang tadi sudah saya precelin itu tadi. Jadi untuk penaburan daun kelornya ini sendiri saya itu tidak langsung, sedikit-sedikit supaya dia itu menyampur dengan pepayanya teman-teman, supaya nggak mengumpul. Terkadang kalau kita selip itu kelornya ini, daunnya itu menggumpal sehingga tidak teraduk dengan si
papayanya. Kebetulan saya sedikit-sedikit dalam pemberian daun pepaya, daun kelornya. Jadi setelah kita pemberian daun kelor ini, saya itu selalu menunggu kisaran waktu 2 menit sampai 3 menit supaya si daun kelor ini lebih lunak lagi di saat saya itu pencampuran bahan pokoknya itu jagung gilingnya, teman-teman. Jadi di situ kita itu meratakan terlebih dahulu dengan cara diaduk-aduk supaya rata, supaya semuanya itu enggak menggumpal. Baiklah, langsung saja saya campur jagung giling. Kebetulan metode pencampuran jagung giling ini itu sama sedikit-sedikit, karena jagung giling ini jika kita terlalu banyak langsung tumpah seperti itu, kebanyakan dia itu akan tebal jadi satu ya teman-teman. Jadi kita harus nyacak-nyacaknya itu di dalam air kayak gitu. Jadi saya aduk, bisa sampai 3 kali atau 4 kali biasanya, untuk mengurangi namanya resiko dia itu nyampur jadi satu. Jadi biasanya kita kalau tidak menggunakan cara seperti ini, seringnya itu saya di dalam itu kayak jadinya ada bola-bola gede-gede itu, teman-teman. Apalagi kalau nggak kontrol, ya udah positif. Di saat dia itu dingin, kita itu kesulitan untuk memecahkan kayak gitu. Walaupun lunak, cuman dia itu temel, kalau bahasa saya temel. Jadi walaupun tadi itu jagung gilingnya itu sedikit, ya kalau kita tambahkan di posisi airnya itu mendidih, itu jagungnya ini mengembang, teman-teman. Jadi walaupun 1 kilo saya itu pede-pede aja. Karena apa? 1 kilo jagung giling kalau kita rebus seperti ini itu bisa menjadi 3 kilo ataupun 2 kilo, minimal 2,5 kilo lah kita itu jadi untuk pengadukannya itu di saat kita penanaman jagung giling itu kisaran 2-3 menit ya teman-teman, supaya jagung giling ini pertama rata, dia juga itu mengembang kisaran 3-4, jadi bentuknya seperti ini. Dan langsung kita pindahkan saja. Setelah kita pindah seperti itu, kita tuh tinggal menunggu 1 atau 2 jam. Karena kalau kita nggak, yang saya katakan nggak kontrol tadi itu, jadinya kalau dia kekurangan air, maka dia itu akan menjadi gumpalan yang parah, ataupun di saat kita mau pemberian pakannya itu susah. Dan juga untuk dinginnya juga itu memerlukan waktu 12 jam itu baru dingin. Jadi setelah 3 jam ini bentuknya seperti ini. Ini tindakan kita cukup pemberian air itu 1 gayung.
satu gayung langsung kita aduk saja ya teman-teman. Jadi setelah satu gayung saya aduk. Semoga video kali ini sedikit lebih jelas ya teman-teman. Dan jika kurang jelas dalam penyampaian saya mohon komentarnya. Dan buat mbaknya yang tadi, terima kasih atas komentarnya, itu sangat membantu buat saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.